Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anil Safiolita dengan NIM 06031382328085. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Dwi Hasmiliani, MSI, dan Ibu Dian Eka Amrina, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 3 Lubai Ulu. Adapun latar belakang dalam proposal penelitian ini yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan syarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut adalah dengan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu hal yang paling penting di lingkungan sekolah, terdiri atas tempat belajar dan mengajar, para pendidik dan anak didik, karyawan sekolah, alat-alat dan fasilitas sekolah, seperti perpustakaan dan aktivitas lainnya yang melibatkan lembaga pendidik, seperti kegiatan ekstrakurikuler, seperti perkemahan, olahraga, kegiatan kesenian, dan sebagainya. Lingkungan sekolah menengah pertama negeri 3 Lubai Ulu sudah termasuk sekolah yang memiliki standar. Lingkungan sekolah yang baik dilihat dari cara belajar mengajar dan fasilitasnya, walaupun masih memiliki sedikit kekurangan untuk mempersiapkan kesuksesan di masa depan. Pada zaman sekarang ini, pendidikan bisa diraih dengan berbagai macam cara, salah satunya pendidikan di sekolah. Lingkungan sosial merupakan seperti guru, administrasi, dan teman-teman dapat mempengaruhi proses belajar seorang siswa. Hubungan harmonis antara ketiganya dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk belajar lebih baik di sekolah. Perilaku yang simpati dan dapat menjadi teladan seorang guru atau administrasi dapat menjadi pendorong bagi siswa untuk belajar. Hubungan yang terjalin secara harmonis di lingkungan sekolah akan mempengaruhi proses belajar seseorang siswa. Rumusan masalah yaitu apakah ada pengaruh lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 3 Lubai Ulu. Yang kedua itu tujuan masalah. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh terhadap prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi di SMA 3 Lubai Ulu. Yang ketiga itu manfaat peneliti. Bagi peneliti untuk dapat memahami dan menambah wawasan dan mendapatkan informasi baru mengenai pengetahuan pengaruh lingkungan belajar terhadap prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 3 Lubai Ulu. Yang kedua itu bagi sekolah agar lebih memperhatikan aspek-aspek yang menjadi faktor dari lingkungan belajar, yang mana terus-menerus memberikan bimbingan, arahan, dan masukan khusus bagi para pendidik dan pembimbing. Yang ketiga itu bagi guru, diharapkan agar dapat mendidik dan memperhatikan segala aktivitas yang dapat membentuk prestasi belajar siswa. Yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama definisi lingkungan belajar, yang kedua definisi sekolah, yang ketiga syarat-syarat lingkungan sehat. Selanjutnya itu hasil belajar. Yang pertama prestasi belajar, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, yang ketiga jenis-jenis prestasi, yang keempat pengaruh lingkungan terhadap prestasi belajar. Selanjutnya itu hasil penelitian yang relevan. Yang pertama itu menurut Andri Ramadan 2022 dengan judul Pengaruh Lingkungan Belajar terhadap Konsentrasi di SMP Negeri 19 Jambi, menyatakan bahwa terdapat pengaruh belajar terhadap konsentrasi. Pengaruh ini terbukti dengan uji hipotesis dan uji
T. Menemukan, diterima, atau ditolak hipotesis melalui program SSPPSS 25. Pada tabel di atas, nilai T dihitung 10,585 dengan nilai tabel 1,978 pada tarif sertifikat 5%. Yang kedua itu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yeni Angelica 2020 dengan judul Pengaruh Belajar dan Fasilitas terhadap Hasil Belajar Siswa pada Pelajaran IPS di SMP Negeri 23 Muko-Muko menyatakan bahwa pernyataan terhadap pengaruh lingkungan belajar dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di SMP 23 Muko-Muko ini dapat diketahui dengan memperbandingkan nilai signifikat 0,05 dengan signifikat pada tabel Quercetes pada variabel lingkungan X1 yaitu 0,002, artinya 0,2 sama dengan 0,5, menunjukkan pada pengaruh antara variabel X dan variabel X2. Hipotesis pada penelitian ini, HO terdapat pengaruh lingkungan belajar sekolah terhadap prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 3 Lubai Ulu. HA tidak terdapat pengaruh lingkungan belajar sekolah terhadap prestasi belajar peserta didik pada pelajaran ekonomi di SMA Negeri 3 Lubai Ulu. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu yang pertama observasi. Observasi yang dilakukan adalah dengan mengamati aktivitas siswa dengan guru dalam kegiatan belajar pembelajaran dengan menggunakan lembaran observasi untuk mengamati pengaruh lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar peserta didik di SMA Negeri 3 Lubai Ulu kelas 10. Tujuannya agar kegiatan belajar pembelajaran sesuai dengan rencana dan tujuan peneliti. Yang kedua itu angket. Angket adalah daftar pertanyaan tertulis yang memerlukan tanggapan balik, ketidaksesuaian maupun kesesuaian dari testis. Pertanyaan yang tertulis pada angket berdasarkan indikator yang diturunkan pada setiap variabel tertentu. Peneliti menggunakan angket untuk mengukur pengaruh lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi siswa kelas 10. Jenis penelitian yang peneliti ambil yaitu dengan dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif di mana fokusnya adalah menggambarkan secara menyeluruh tentang pengaruh lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 3 Lubai Ulu kelas 10. Variabel penelitian itu satu variabel bebas ialah variabel yang mempengaruhi variabel terkait. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh lingkungan dinyatakan dalam X, dan kedua itu variabel terkait ialah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terkait yang digunakan peneliti adalah prestasi belajar dinyatakan dalam Y. Definisi observasi variabel yang pertama itu lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan lembaga pendidik formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu agar siswa mampu menggambar potensinya. Yang kedua itu prestasi belajar. Prestasi belajar diartikan sebagai keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran yang dituju dengan nilai tes. Dengan penilaian itu dapat diperoleh gambaran nyata dengan keberhasilan belajar dalam bentuk penentuan indeks prestasi. Prestasi belajar yang diolah datanya ialah hasil prestasi belajar pada siswa
SMA Negeri 3 Lubuk Ulu. Dalam penelitian ini juga memiliki populasi dan sampel. Populasinya itu adalah peserta didik kelas 10 SMA Negeri 3 Lubuk Ulu yang berjumlah 60 siswa dan terbagi menjadi 2 kelas. Yang kedua itu sampel peneliti. Sampel peneliti itu adalah SMA Negeri 3 Lubuk Ulu hanya kelas 10 saja, di mana jumlah yang akan dijadikan objek sebanyak 30 siswa dengan teknik closed random atau sampling, di mana sampel yang digunakan dilakukan secara random atau acak dengan menggunakan rumus Slovin. Yang selanjutnya itu teknik analisis data. Yang pertama itu uji normalitas data. Uji normalitas data dilakukan untuk mencari tahu apakah data yang dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Penguji yang baik apabila hasil penguji menunjukkan data distribusi normal ataupun tidak normal. Uji normalitas data dilakukan dengan mempergunakan formula Saffir-Wilk karena cocok dengan sampel yang kecil. Yang kedua itu uji hipotesis. Jenis pengujian hipotesis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah bersifat asosiatif sebab akibat, yang dimana di dalam penelitian ini mempertanyakan hubungan dua variabel, yang dimana yaitu pengaruh lingkungan variabel itu X atau bebas ya, dan terhadap prestasi belajar sebagai variabel Y, yaitu terkait. Salah satu bagian atau tujuan dalam eksperimen adalah melakukan komparasi atau perbandingan. Jika uji perbandingan dapat dilakukan dengan cara uji yang sederhana, yaitu penguji menggunakan uji T atau teks. Dalam rumus uji T yang digunakan dalam hipotesis ini, salah satunya adalah uji non-sample test. Dalam penelitian ini yang dipakai adalah rumus on sample test.